Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat Quran sekalian. Kita hari ini akan melanjutkan kajian kita di surat Yasin. Bagian yang kita akan pelajari ini adalah bagian yang sangat menarik sekali. Mungkin dulu ketika kita belum mempelajari surat Yasin ini, kita kadang salah membuat sebuah sikap, mengambil sebuah sikap terhadap orang-orang non-muslim. Kadang attitude kita atau behavior kita ketika berhadapan dengan mereka, kita beranggapan mereka adalah musuh kita. Mereka adalah musuh Islam, dan kita akhirnya apa? Kita membenci mereka. Nah, insya Allah ketika kita sudah mengkaji surat Yasin ini, itu akan mengubah cara pandang kita, dan mudah-mudahan cara pandang kita bisa lebih baik dan itu sesuai dengan Al-Quran yang kita pegang pada saat ini. Oke, silakan para sahabat Quran, silakan dibuka. Hari ini kita akan mengkaji surat Yasin, surat ke-36 di dalam Al-Quran. Kita akan mengkaji mulai dari ayat ke-20. Oke, saya baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'a aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Dan telah datang dari ujung kota seorang laki-laki yang terburu-buru, dia berkata, wahai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Nah, yang menarik adalah di dalam Al-Quran, salah satu metode atau banyak sekali surat yang kaitannya bentuknya adalah storytelling. Apa storytellingnya? Yaitu kisah yang Allah kisahkan kepada kita, dan kisah itu adalah kisah yang benar. Jadi kalau kita lihat dalam era digital seperti sekarang ini kan seringkali kita melihat sebuah iklan, dan iklan itu disampaikan dengan sebuah bentuk storytelling. Kenapa storytelling? Karena storytelling itu adalah sebuah penceritaan yang mudah kita fahami. Nah, Allah itu kan sangat tahu tentang diri kita. Makanya banyak sekali di dalam Al-Quran ini bentuknya adalah storytelling. Supaya apa? Supaya kita mudah untuk bisa memahaminya. Namun, kalau kita lihat kembali pada Al-Quran, kita menemukan gitu loh, banyak sekali hal-hal yang detail tidak Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Kalau kita kan concernnya adalah terhadap hal-hal yang detail. Misalnya kaitannya dengan detail lokasinya, nama orang, waktunya kapan. Nah, itu adalah concern kita. Ternyata Allah tidak menceritakan itu di dalam Al-Quran. Jika informasi itu penting, pasti Allah sudah menuliskannya di dalam Al-Quran ini. Dan Rasul juga akan menceritakan kepada kita. Nah, artinya apa? Bahwa ketika itu tidak diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran ini, artinya itu bukan sesuatu yang penting untuk kita pelajari. Yang penting kita pelajari apa yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran ini. Jadi jangan sampai kita fokus kepada sesuatu yang di luar Al-Quran dan kita melupakan yang jelas-jelas ada di dalam Al-Quran ini. Allah sudah memilihkan apa? Memilihkan prioritas di dalam Al-Quran untuk dijadikan pelajaran. Namun kita seringkali mencari sesuatu yang di luar Al-Quran. Bahkan kadang kita sangat cinta sekali gitu loh, terhadap buku-buku atau kitab-kitab dan membacanya berulang-ulang dan menceritakan kepada anak-anak kita. Bahwa buku-buku itu adalah penunjang sebenarnya. Penunjang untuk apa? Supaya kita bisa memahami Al-Quran ini. Namun yang terjadi adalah kita sangat concern, spend waktu lebih banyak kepada yang secondary book tadi. Sedangkan yang primary, yang utama yaitu Al-Quran, kita meninggalkannya. Jadi kita yang harus ingat adalah kitab-kitab tadi atau buku-buku tadi itu merupakan pendamping, bukan yang utama. Kalau kita sangat cinta terhadap kitab-kitab itu gitu loh, kemudian kita mengedepankan itu, maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah yang berbeda dengan kitabnya, yang tidak sesuai dengan kitabnya, maka itu adalah bukan kelompoknya dia. Sehingga apa? Attitude-nya adalah mereka bukan kelompok kita, sehingga ada ketidaksepahaman. Akhirnya apa? Ketika kita menyikapi dengan sikap yang salah, akhirnya kita membenci. Nah, ini yang terjadi. Kalau itu semua diganti paradigmanya, yang utama adalah Al-Quran, maka siapapun yang menggunakan Al-Quran berarti mereka itu adalah saudara-saudara kita. Nah, ini yang harus kita pahami dan ini yang harus kita sebarkan. Jadi kan akan jauh lebih enak ya. Jadi semuanya kalau orang itu
menggunakan Al-Quran, maka itu adalah saudara kita. Itu akan jauh lebih enak. Sehingga tidak banyak perpecahan. Oke, kita kembali lagi kepada ayat yang kita akan kaji ini. Wajah amin aqsal Madinah, dan telah datang dari ujung kota seorang laki-laki, rojulan, seorang laki-laki. Nah, yang kita perlu lihat sebelumnya, di bagian awal, Allah menceritakan tentang Quran yang penuh hikmah. Kemudian Allah menceritakan Allah menurunkan, mengutus nabinya. Untuk apa? Untuk memberi peringatan kepada kaumnya. Dan Nabi Muhammad, Rasul kita, mengalami sebuah kesulitan ketika melakukan dakwah karena kaumnya melakukan penolakan. Bahkan menghina Rasulullah, bahkan mengancam Rasulullah. Itu yang terjadi. Kemudian ketika Rasulullah mengalami kesulitan ini, di bagian berikutnya Allah menceritakan tentang dinding belakang. Dinding belakang itu apa? Sebelumnya kita sudah pelajari. Dinding belakang itu adalah histori, sejarah masa lalu. Kemudian Allah menceritakan kepada Rasulnya dan kepada kita juga tentang kisah utusan-utusan. Jadi bukan hanya satu utusan, bukan hanya dua utusan, tapi 3 utusan yang diutus kepada sebuah kaum. Dan kaum itu menolak utusan-utusan itu. Bahkan mengancam akan melempari dan akan merajam dari utusan-utusan itu. Kemudian tiba-tiba ada seorang laki-laki dari penghujung kota. Nah, ngapain laki-laki dari penghujung kota ini? Laki-laki dari penghujung kota ini, qalaya qaumit tabi'ul mursalin. Dia berkata, wahai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Jadi, rupanya laki-laki dari penghujung kota ini melakukan dakwah juga. Kita bisa bayangkan ya, ini sudah ada 3 utusan yang sudah melakukan dakwah. Dan utusan ini kan kaum yang elit ya, yang memiliki kedudukan yang tinggi terhadap Robnya. Sedangkan laki-laki dari penghujung kota ini kan laki-laki biasa saja. Lawong 3 utusan ini ditolak, apalagi laki-laki dari penghujung kota. Logikanya kan seperti itu. Namun laki-laki itu tetap melakukan dakwah. Apa yang kita bisa pelajari? Bahwa bisa jadi ketika levelnya sama atau levelnya teman gitu loh. Misalnya guru memberikan nasihat kepada muridnya, muridnya tidak mau menerima itu. Tapi kadang nasihatnya sama dan nasihat itu diberikan oleh temannya atau diberikan oleh sahabatnya, dia mau menerima. Maka kita bisa lihat laki-laki dari penghujung kota ini memang kedudukannya tidak setinggi Nabi dan Rasul gitu loh. Dia adalah kedudukannya sebagai laki-laki biasa saja. Dari golongan mereka juga memberikan nasihat. Mudah-mudahan harapannya adalah mau mengikuti nasihat itu. Oke, kita lanjutkan. Apa yang dikatakan oleh laki-laki itu? Qalaya qaumit tabi'ul mursalin. Qalaya qaumi. Dia berkata, wahai kaumku. Kalau kita lihat kisah sebelumnya, penduduk negeri itu menolak Rasul, kemudian mengancam. Artinya apa? Ini adalah bentuk sebuah penistaan kepada Nabi dan Rasul itu. Namun, laki-laki dari penghujung kota itu tidak mengatakan, ya ayyuhal kafirun. Tidak mengatakan, wahai orang-orang kafir. Tapi laki-laki dari penghujung kota itu mengatakan apa? Qalaya qaumi. Ini adalah panggilan sayang. Wahai kaumku. Jadi, tidak ada kebencian kepada dirinya, yang ada adalah rasa peduli, rasa sayang kepada kaumnya, sehingga dia memanggil dengan ya qaumi. Apa nasihatnya berikutnya? Ittabi'ul mursalin. Ikutilah utusan-utusan itu. Itu. Kemudian ittabi'u man la yas'alukum ajrau wa hum muhtadun. Ikutilah orang-orang yang tidak meminta upah kepada kalian, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Itu nasihatnya. Kemudian bagian berikutnya, wa ma liyala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Dan mengapa bagiku, jadi laki-laki dari penghujung kota itu mengatakan, tidak ada alasan bagiku untuk tidak menyembah yang telah menciptakanku, dan hanya kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Jadi dia menggunakan logika, menggunakan dirinya dulu, tidak ada alasan bagiku tidak menyembah yang telah menciptakanku. Jadi yang namanya Tuhan itu harus bisa menciptakan. Kalau ada Tuhan yang tidak bisa menciptakan, maka namanya bukan Tuhan. Kemudian bagian berikutnya, dan hanya kepadanya lah kamu
akan dikembalikan. Di sini awal dari ayat ini, di ayat 22, menggunakan kata bagiku. Bagian berikutnya, hanya kepadanyalah kamu akan dikembalikan. Nah ini menariknya. Jadi menggunakan logika, supaya apa? Supaya mereka tidak tersinggung gitu loh. Di ujungnya akan dikembalikan. Kamu semua akan dikembalikan kepada Tuhan itu. Tuhan yang menciptakan itu. Oke, pelajarannya buat kita apa dari dua ayat ini? Apakah ketika kita berhadapan dengan orang-orang non-muslim gitu loh, pelajaran yang kita bisa raih dari laki-laki dari penghujung kota itu, dia tidak ada kebencian. Pertanyaannya buat kita, apakah ketika kita berhadapan dengan orang-orang non-muslim, apakah dengan kebencian atau tidak dengan kebencian? Kalau misalnya di hati kita masih ada kebencian, apakah kita tidak membaca dari surat Yasin ini? Apakah kita tidak memahami dari surat Yasin ini? Surat Yasin ini kan kita baca ya berulang-ulang gitu loh. Setiap event kita baca. Namun kita hanya sekedar baca, tapi kita tidak memahami. Ternyata laki-laki dari penghujung kota memberikan sebuah pemahaman kepada kita untuk apa? Ketika melakukan dakwah, ketika bergaul dengan orang-orang yang jelas-jelas kafir, jelas-jelas menghina, itu dengan tidak ada rasa kebencian. Kemudian dengan kata-kata ya qaumi, pelajarannya apa? Ajak non-muslim itu dengan rasa cinta karena mereka adalah bagian kaum kita. Jadi bukan musuh gitu loh. Nah ini yang seringkali kita pahami secara salah bahwa mereka adalah langsung itu adalah musuh kita. Kita bisa belajar dari ayat ini. Ya qaumi, mereka itu adalah bagian. Bagian apa? Bagian dari kaumnya. Ya qaumi, wahai kaumku. Gitu loh. Itu attitude-nya. Kemudian ketika kita mengajak diskusi, mengajak dialog, kita tidak langsung menyerang gitu loh. Kalau kita kan langsung menyerang, kamu itu keyakinannya salah, Tuhan kamu itu salah, masa menyembah yang seperti itu? Tapi kita melakukan sebuah autokritik. Kalau menurut saya gitu loh, ya tidak ada alasan bagiku tidak menyembah yang telah menciptakanku. Nah kalau seperti itu gitu loh, insya Allah mereka mau mendengarkan gitu loh, mau untuk melakukan diskusi. Analoginya seperti ini gitu loh. Ketika misalnya kita memiliki sebuah, kita ada di bandara misalnya, kemudian kita menggunakan tiket pesawat, dan tiket pesawat itu adalah pesawat yang sebuah maskapai yang jarang melakukan delay. Kemudian di sebelah kita ada yang membeli tiket dan menggunakan tiket yang biasanya maskapai itu selalu delay gitu loh. Kalau misalnya kita langsung mengkritik, wah bapak itu kan, misalnya kita katakan dengan kata-kata yang agak kasar ya, bapak itu bodoh, kenapa menggunakan tiket pesawat yang seperti itu? Kira-kira akan tersinggung nggak? Kemungkinan besar akan tersinggung gitu loh. Dan tidak akan mau menerima nasihat kita. Beda kalau misalnya kita mengatakan, kita menceritakan dari experience kita. Waduh Pak, waktu itu saya menggunakan pesawat itu. Dan waktu itu saya beberapa kena delay. Yang harusnya saya harus nyampe di jam tertentu, saya ada meeting, saya ada deal bisnis di situ. Akhirnya saya gagal mendapatkan proyek itu. Dan saya mengalami kerugian yang besar. Ketika memberikan nasihat seperti itu, menceritakan seperti itu, kemudian dia, akhirnya saya mengambil pelajaran. Saya tidak akan menggunakan maskapai itu lagi. Karena beberapa kali saya dirugikan. Ketika menyampaikan seperti itu kan sebenarnya nasihat. Tapi nasihatnya dengan cara yang santun, dengan cara yang baik gitu loh. Dan tidak langsung mengkritik orang lain gitu loh. Kemungkinan besar, kira-kira akan lebih diterima nggak? Iya, kemungkinan besar akan jauh lebih diterima. Nah, ini yang harusnya kita pelajari. Sesungguhnya Al-Quran ini banyak pelajaran. Karena di ayat sebelumnya, 3 utusan itu mengatakan, wa ma alaina illal balagul mubin. Utusan-utusan itu menyampaikan dengan cara sederhana dan masuk ke dalam hati dan mudah difahami gitu loh. Dan bisa diterima dengan hati. Nah, laki-laki dari penghujung kota ini juga melakukan hal yang sama. Memberikan sebuah nasihat tanpa melakukan langsung kritik kepada orang lain, tapi menggunakan logika gitu. Kira-kira itu yang kita bisa pelajari hari ini. Mudah-mudahan
ini bisa merubah cara pandang kita ya. Ternyata selama ini ketika kita membenci gitu, ternyata ketika kita membaca surat Yasin malah kita diajarkan untuk mencintai. Dengan satu kata saja, ya qaumi, wahai kaumku. Jadi yang tidak berkeyakinan sama dengan kita, itu adalah kaum yang sama. Karena apa? Kita lihat di ayat 22 gitu loh. Bahwa dimulai dengan aku, berakhir dengan kamu. Kamu akan dikembalikan kepadanya, kepada Tuhan yang sama gitu loh. Ini adalah pelajaran yang kita bisa peroleh. Mudah-mudahan kita ketika berhadapan dengan saudara-saudara kita yang non-muslim tidak ada rasa kebencian, malah harusnya kita ajak karena mereka adalah bagian dari kaum Rasulullah gitu loh. Kemudian kita ajak kembali untuk kepada jalan yang benar. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.